Jangan kalian mengungkit-ungkit sedekah kalian, menyakiti hati orang yang nerima. Boleh jadi suaminya karena mungkin isinya diungkit-ungkit, dia terluka, ngehina amat, mengejek amat, nggak terima. Cuman di balik sifat yang nyebelin, Allah berikan sifat yang baik. Itulah hikmahnya dan lebih banyak. Kita kan manusia, bukan malaikat. Pasti punya kesalahan. Al-insan wal khata manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tadi di artikel mengatakan, karena istrinya punya penghasilan lebih besar daripada suaminya. Cuman istrinya, maaf, apakah betul ini yang terjadi? Jangan-jangan hanya laporan suaminya untuk mengelabui, untuk mengelak dari apa yang dia lakukan. Dia ngehina saya, dia ngungkit-ngungkit saya karena dia yang memiliki kebutuhannya. Apakah betul? Maaf. Karena memang Anda lihat dalam An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, mengarahkan keluarga. Allah melebihkan laki-laki pada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian nafkahnya, rezekinya buat istrinya. Masya Allah, suami laki-laki ditakdirkan oleh Allah fitrahnya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin. Maaf, yang namanya kepala, yang namanya pemimpin tidak mau disalahkan. Betul apa betul? Gue gitulah, nurut. Tapi ayat ini tidak begitu-gitu amat. Walaupun suami kepala keluarga tidak otoriter, tidak diktator, ini yang saya inginkan, kamu harus ikut, tidak bisa. Kita ini manusia, punya hati, punya perasaan, punya keinginan. Anda bayangkan, memang tidak boleh diungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Al-Baqarah 264. Jangan kalian mengungkit-ungkit sedekah kalian, menyakiti hati orang yang nerima. Boleh jadi suaminya karena mungkin isinya diungkit-ungkit, dia terluka, ngehina amat, mengejek amat, nggak terima. Cuman kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Maaf, kalau kita perhatikan ini, orang ini jauh dari keimanan. Orang ini jauh daripada ketakwaan. Dia punya hati nggak memikirkan tentang Allah, punya mata nggak dipakai tentang kekuasaan Allah, punya telinga nggak dipakai tentang mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya Anda lihat di dalam surat Al-A'raf 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Yang mana buat bahan api neraka? Satu, mereka punya hati, bisa berpikir, tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Dua, mereka diberikan mata, bisa melihat, tidak pernah melihat ayat Allah. Tiga, mereka diberikan telinga dan bisa mendengar, tapi tidak pernah mendengar ayat Allah. Siapa mereka? Ini yang Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan sangat merugi. Nauzubillah min dzalik. Yuk, jadikan hati memikirkan kekuasaan Allah. Jadikan mata melihat ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersedia di alam dunia. Jadikan telinga kita mendengar tentang mengarahkan kepada agama yang benar, sehingga kita jadi orang iman, di orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada perbuatan yang dilarang, yang berbuat jahat, apalagi dengan keluarga sendiri. Ya, menurut kabar sih yang sang suami tersebut setelah mengantarkan kedua orang anaknya mengaku kepada ibunya, kemudian dia menyerahkan diri pada polisi langsung. Berarti makanya tadi Omah bilang, kemasukan setan, dia menyadari ia salah. Dia ini sayang sama anaknya, buktinya nggak dicuekin kan?
Normal Bu, dibawa ke emaknya. Dia mengakui kesalahan. Saya yakin, yakinnya sebercak iman dalam dadanya ada. Makanya dia menyadari. Cuman yang saya bayangin diseret Bu, bayangkan. Ya. Makanya salah satu pelajaran juga, bukan gara-gara saya laki-laki. Jangan sampai istri itu, ayo tampar saya Mas, tampar, pukul saya, ceraikan saya. Kalau ngomong gitu-gitu, nantang itu, kalau diiyahin, bahaya gitu istilahnya ya. Makanya kan Mama bilang tadi saling. Dua-duanya saling pengertian. Suaminya ngomong, bininya diam, bininya ngomong, suaminya diam. Itu rumah tangga harus. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi dengan keluarga kita semuanya ya. Insyaallah, amin ya amin. Udah, kita buka pertanyaan mah. Mangga sok. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neneng dari Majlis Ta'lim Al-Muhajirin Sukabumi. Usia berapa? Tanya Mama yuk. Ayo. Ini saya Mama mau tanya masalah tadi. Kalau Quran bilang hal jaza al ihsan ila ihsan, ada lagi cerita tentang al jaza min jinsil amal. Ya, pertanyaan saya adalah apakah sifat psikopat tadi atau napi temperamental galak tadi itu adalah memang dihadirkan oleh Allah untuk peringatan kepada kita bahwa memang di antara keluarga dulu pernah ada yang bersifat seperti itu. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam dunia selalu ada kebalikannya. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada laki-laki, perempuan, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang kasar, ada orang halus, dan seterusnya. Musibah yang Allah kirimkan kepada kita itu ada 3 kelas. Yang pertama, musibah yang Allah kirimkan kepada kita ujian. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak hujan, nggak angin, dikasih ujian. Buat apa ujian? Kalau lulus menaikkan harkat derajat kita di hadapan Allah. SD, ujian lulus naik SMP, ujian lulus naik SMA, terus harus lulus 1 ujian. Menaikkan derajat kita. 2. Yang namanya musibah Allah kirimkan adalah teguran. Anda lihat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Sesuatu yang bagus, yang indah, menyenangkan dasarnya dari Allah. Yang jelek-jelek karena kesalahan kalian. Anda silahkan lihat, itu teguran kan? Karena perbuatan kita. Anda lihat As-Surat 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Cabai sekilo, beras satu nama daftar belanja. Oke, maka begitu. Dalam membuat rumah tangga pasti ada saja yang mengorek-ngorek emosi, supaya berbuat setan. Tidak itu. Biar ribut, biar berantem.